Bab 2981. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Yaozu Xianzun dapat melihat bahwa binatang perang Mingyue dan Penatua Sang adalah binatang setengah dewa, dan mereka semua memiliki kesempatan untuk menjadi binatang dewa, yang sangat berharga. Meskipun ada banyak binatang peri di negeri dongeng, hanya ada sedikit binatang setengah dewa, dan bahkan lebih sedikit lagi binatang yang keturunan baik. Karena, binatang setengah dewa dari ras yang baik adalah binatang yang paling disukai oleh Tuan Binatang. Di antara Raja Peri suku Iblis di Jalan Tong Tianxian, beberapa dari mereka adalah penguasa binatang, dan mereka mencari binatang setengah dewa untuk dijinakkan. Jika Yaozu Xianzun mengambil binatang setengah dewa ini sebagai hadiah dan mengirimkannya ke Xin, Master Binatang tingkat Yaozu Yaowang, maka dia pasti akan mendapatkan banyak hadiah, dan masa depannya tidak akan terbatas di masa depan. Yang paling penting adalah binatang setengah dewa di tangan Mingyue dan Penatua Sang tidaklah tinggi, tidak satupun dari mereka berada di peringkat ke-9, tetapi mereka berada di bawah kendali Yaozu Xianzun. Binatang peri tingkat 9 atau dewa setengah binatang setara dengan tingkat peri. Jika monster setengah dewa itu berada di peringkat ke-9, maka Yaozu Xianzun tidak akan mampu mengalahkan mereka, dan itu akan menjadi cerita lain. Master peri dari Yaozu tidak segera membawa Mingyue dan Elder Sang ke Tongtian Immortal Road, tetapi menahan Mingyue dan Elder Sang sepanjang waktu, menunggu kesempatan untuk memasuki Kangshan. Tuan peri Yaozu sendiri yang melanggar aturan peri, dan dia memiliki hantu di dalam hatinya. Dia takut keberadaannya akan bocor, jadi demi keselamatan, dia cukup menyentuh lubang tidur para tetua Mingyue dan Sang. Setelah itu, Mingyue mengalami koma untuk waktu yang tidak diketahui. Sampai titik tidurnya dilepaskan dan Mingyue bangun, Lu Chen telah menyelamatkannya. Gunung Kang adalah perbatasan Jalan Tongtian. Tekanan peri jauh di dalam gunung sangat tinggi. Jika monster itu membawamu secara paksa, kamu tidak akan bisa melewati Kangshan sama sekali. Kamu akan dihancurkan sampai mati oleh tekanan tersebut dalam perjalanan. Lu Chen sedang menunggu yang lain. Saat ini, melihat Mingyue dalam pelukannya, dia berkata lagi, ini bukan pertama kalinya iblis memasuki Kangshan, dia pasti menyadari tekanan Gaussian, tetapi iblis itu masih bersikeras untuk membawamu saya yakin. Iblis itu memiliki metode khusus yang memungkinkan Anda dan Penatua Sang untuk menahan tekanan Gaussian. Petik 2. Penatua Sang mengetahui bahwa ada tekanan abadi yang tinggi di Gunung Kang, dan dia pernah mempertanyakan Tuan Abadi dari ras monster, apakah dia membawa kita ke Gunung Kang untuk mati. Tapi Yaozu Xianzun berkata bahwa dia punya cara untuk membuat kita melawan tekanan Gaussian, dan kita tidak bisa mati. Mengenai metodenya, Yaozu Xianzun tidak memberitahu kami, tapi ketika Yang Mulia Abadi Yaozu kehilangan ketenangannya, dia melewatkan satu kata pun. Yaozu memiliki teknik rahasia untuk menahan tekanan dari makhluk abadi yang tinggi. Mingyue berkata begitu, pesan ini penting. Mata Lu Chen berbinar, lalu dia mengerutkan kening, dan berkata, sayang sekali, Tuan Abadi dari ras monster telah pergi, kalau tidak aku harus menggali rahasia ini darinya apapun yang terjadi. Tuan Abadi Yaozu sudah mati, tapi masih banyak orang di Yaozu. Kamu bisa menggali mulut Yaozu lainnya, dan mungkin kamu bisa menemukan rahasia menahan tekanan dari makhluk abadi. Kata Mingyue, biar ku lihat. Lu Chen merenung sejenak, lalu melihat ke arah Mingyue, dan berkata, Yaozu Xianzun berkata bahwa Yaozu memiliki teknik rahasia untuk menahan tekanan dari makhluk abadi. Apakah dia mengatakan? Apakah itu Yaozu di Jalan Tongtian, atau Wandong Negeri Ajaib? Yaozu, tidak. Mingyue menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, biarkan aku berspekulasi. Seharusnya tidak sulit untuk berspekulasi. Jika klan iblis memiliki cara untuk melawan tekanan dari makhluk abadi yang tinggi, itu adalah hal yang sangat masalah rahasia, dan itu harus berada di tangan sejumlah kecil orang di puncak klan iblis. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh monster biasa. Jika monster biasa mengetahuinya, itu akan mudah menyebar, dan kemudian semua ras akan mengetahuinya, maka itu tidak akan disebut teknik rahasia ras monster. Apa yang aku ingin berspekulasi adalah, apakah teknik rahasia ini ada di tangan Yaozu tingkat tertinggi di Jalan Tongtian, atau tingkat tertinggi kuil Yaoxian? Lu Chen berkata, monster itu adalah makhluk abadi tingkat tinggi yang milik Jalan Tongtian, jadi dia seharusnya mempelajari teknik rahasia ini dari klan iblis tingkat tertinggi di Jalan Tongtian. Mingyue menebak,
Pendapatku berbeda dari pendapatmu. Sebaliknya, menurutku monster itu sudah mengetahui seni rahasia menahan tekanan abadi yang tinggi sebelum melangkah ke dalam yang mulia yang abadi. Petik 2. Monster itu hanya berada di tahap awal dari yang abadi, dan merupakan level terendah dari yang abadi. Dia tidak bisa menghubungi klan iblis tingkat tertinggi di Jalan Tongtian, dan tidak mungkin mengetahui rahasia utama di sana. Namun, sebelum Yaozu menerobos ke yang mulia abadi, mereka pasti tetap tinggal di sana. Kuil Yaoxian di negeri ajaib 10.000 gua. Kuil Yaoxian adalah tempat tinggal para dewa abadi tingkat menengah Yaozu. Mungkin, ketika iblis itu berada di puncak Luo Jinxian Agung, dia adalah salah satu tokoh tingkat tertinggi di istana iblis dan menguasai semua rahasia. Lu Chen berspekulasi seperti ini, dan hasil spekulasinya sangat masuk akal. Bahkan jika dugaanmu benar, maka tidak mungkin bagimu untuk pergi ke istana abadi iblis dan meminta ras iblis tingkat tertinggi di sana untuk menanyakan rahasia ini. Ming Yue berkata lagi, klan monster dan umat manusia memiliki kebencian. Bahkan jika kamu menyapu kuil Yaoxian, tokoh teratas dari klan monster mungkin tidak memberitahumu rahasianya. Itu benar, bahkan jika aku mengalahkan istana Yaoxian, tokoh teratas dari master istana Yaoxian tidak akan tunduk dengan patuh. Lu Chen tersenyum dan menjelaskan, karena ras monster paling membenci keturunan 9 naga, dan saya adalah generasi baru dari keturunan 9 naga. Lu Chen, apakah metode melawan tekanan Gaussian begitu penting bagimu? Ming Yue bertanya, sangat penting. Lu Chen mengangguk, dan berkata, ini adalah jalan pintas, saya bisa memasuki jalan Tongtian terlebih dahulu sebelum masuk ke jajaran makhluk abadi tingkat tinggi. Wilayahmu saat ini terlalu rendah. Bahkan jika kamu bisa pergi ke jalan Tongtian, kamu mungkin akan diintimidasi oleh makhluk abadi tingkat tinggi itu. Ming Yue memandang Lu Chen, dan berkata, mengapa kamu tidak menunggu sampai kamu secara resmi memasuki alam abadi tingkat tinggi, dan kemudian memasuki jalan Tongtian dengan cara yang bermartabat? Jalan, dengan bakat dan potensi yang Anda miliki, selama Anda memiliki kekuatan yang abadi, Anda pasti akan mampu menyapu bersih makhluk abadi lainnya, bahkan orang suci abadi pun bisa bertarung. Petik 2. Saya juga ingin secara resmi memasuki jalan Tongtian setelah saya menjadi abadi, dan kemudian saya tidak perlu merasa sedih, cukup menyapu seluruhnya, itu akan bagus. Lu Chen tersenyum kecut, dan berkata, tapi, saya kira saya tidak punya waktu itu, alam saya terlalu rendah, tidak peduli seberapa cepat Anda berlatih, sulit untuk menembus tingkat yang mulia abadi dalam waktu yang ideal, paling banyak Anda bisa masuk ke peringkat Daluo Jinxian. Sudah. Petik 2. Benar, waktu bagi kami untuk secara resmi memasuki alam abadi benar-benar terlalu singkat. Petik 2. Ming Yue mengangguk setuju, dan berkata, selain itu, kami dapat berkultivasi ke level saat ini, dan itu karena pasokan Anda yang terus-menerus, ramuan Jiuxuan yang terpaksa kami kumpulkan. Saya punya janji dengan Duan Suiliu di Jalan Tongtian. Saya juga mewakili Danzong dalam pertempuran tersebut. Kita harus bertarung. Tapi waktunya semakin dekat, dan aku bahkan belum memasuki negeri dongeng Luojin besar sekarang, jadi mungkin sudah terlambat. Aku harus mencari cara lain untuk memasuki jalan Tongtian terlebih dahulu dan berlatih di bawah energi abadi yang tinggi di jalan Tongtian. Wilayahku pasti akan meningkat dengan cepat. Jadi, aku harus menemukan cara agar teknik rahasia Yaozu dapat menahan tekanan dari makhluk abadi. Lu Chen berkata dengan tegas, Yaozu sangat membencimu, bahkan jika kamu menghancurkan istana Yaoxian, Yaozu tidak akan memberitahumu rahasia melawan tekanan tinggi. Ming Yue berpikir sejenak, dan tiba-tiba teringat sesuatu, matanya yang indah bersinar karena kegembiraan, dan dia berkata lagi, hanya ada satu orang, mungkin aku bisa membantumu. Jadi, aku harus pergi ke kuil Yaoxian, dan aku akan menemuinya. Lu Chen tahu siapa yang dibicarakan Ming Yue, jadi dia segera mengangguk dan membuat rencana. Dia ingin menyelesaikan pekerjaannya sesegera mungkin, dan kemudian masuk ke negeri ajaib 10.000 gua, menyelinap ke istana abadi iblis, dan bertemu orang itu. Dia ingin mengambil sesuatu dari Yaozu, hanya orang itu yang bisa membantu. Pada saat ini, Waner dan Linghua juga keluar dari Gunung Kangshan, diikuti oleh Penatua Feilong dan Sang. Hanya saja Penatua Sang banyak berbicara, dan terus mengomel di telinga Feilong. Dan telinga Feilong hampir kapalan karena kesal, dan dia tidak bisa melakukan apapun pada Penatua Sang, hanya ekspresi ketidaksabaran dan ketidakberdayaan yang mendalam. Tidak mungkin,
Penatua Sang bukanlah pemula, dia adalah master binatang di puncak Daluo Jinxian, dan Fei Long terlalu jauh di belakangnya, jadi dia hanya bisa menderita. Tetapi setelah Fei Long keluar dari Gunung Kangshan, saat dia melihat punggung Lu Chen, dia segera mengabaikan omelan Penatua Sang, dan berlari menuju Lu Chen dengan cepat. Kakak senior, aku membawa Penatua Sang keluar, dan sekarang aku serahkan padamu. Aku tidak ada hubungannya, aku akan menenangkan diri. Fei Long berlari ke depan Lu Chen, dengan ekspresi mendesak di wajahnya, seolah-olah dia telah menangkap sedotan penyelamat. Jangan, Lu Chen menggelengkan kepalanya, tidak membiarkan Fei Long menyelinap pergi, dan berkata, Ming Yue belum pulih, aku masih harus menjaganya, dan aku akan menyerahkan Penatua Sang kepadamu untuk menyambutnya. Tentu saja dia tahu bahwa Penatua Sang berbicara banyak omong kosong dan sangat menyebalkan, jadi dia membiarkan Fei Long yang memimpin. Masih menyapa, orang itu adalah serangga yang menyebalkan, dengan begitu banyak pertanyaan, aku menjadi bosan sampai mati. Jika kamu memintaku untuk menyapa pria itu lagi, maka aku akan mati, setidaknya puluhan tahun nyawa hilang. Fei Long memasang wajah ketakutan, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dan langsung memprotes. Tanpa ukuranmu, kamu sudah menjadi peri. Kamu sudah abadi, dan kamu takut hidup pendek. Aku sangat mengagumimu, Lu Chen berkata dengan marah. Tinggalkan aku sendiri, aku tidak tahan bersama lelaki tua ras roh itu. Aku akan terdegradasi dari keabadian, dan akan segera menjadi hantu berumur pendek. Fei Long berkata dengan wajah sedih. Kamu harus melakukannya meskipun umurmu pendek. Jangan biarkan dia menggangguku, ada hal penting yang harus aku pikirkan. Lu Chen memandang Fei Long dan menghiburnya, kamu adalah seorang kultivator perisai, kamu dapat menahan serangan fisik, dan kamu juga harus menahan serangan berceloteh, jika tidak, kamu adalah kultivator perisai macam apa? Yah, Fat Dragon tersedak, hampir tidak dapat berbicara. Pergi dan temani Penatua Sang, itu akan sangat membantuku. Ketika Lu Chen melihat Penatua Sang melihat ke arah ini, dia merasa sedikit bingung, dan dengan cepat memerintahkan Fei Long. Oke, demi kakak senior, aku mempertaruhkan nyawaku dan terus mendengarkan omong kosong orang tua itu. Fei Long tampak tak berdaya, dan berkata lagi, namun, sebelum aku pergi menemani lelaki tua itu, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan pada kakakku. Katakan, kata Lu Shen, saya selalu berpikir ada yang salah dengan penjaga Kangshan. Karena Kangshan adalah kawasan terlarang, pasti ada sesuatu di kawasan terlarang yang tidak boleh disentuh oleh orang luar. Penjelasan penjaga Kangshan tentang area terlarang adalah pernyataan yang meremehkan. Dia sama sekali tidak ingin kita mengetahui kebenarannya. Lokasi geografis Kangshan sangat penting, itu semua omong kosong, itu membodohi kita. Menurutku, Gunung Kang punya harta karun atau rahasia, kalau tidak, ditetapkan sebagai kawasan terlarang. Fei Long berkata begitu, bahkan kamu bisa melihatnya, tidak bisakah aku melihatnya? Tapi menurutku, Kangshan tidak akan memiliki rahasia penting apapun, tapi pasti ada beberapa harta karun, dan harta karun itu mungkin biasa-biasa saja, dan tidak akan banyak berguna bagi makhluk abadi tingkat tinggi. Kalau tidak, bukan makhluk abadi yang datang untuk menjaga, tapi penjaga yang sangat kuat, jika tidak, tidak mungkin menahan makhluk abadi tingkat tinggi lainnya untuk mencuri harta karun. Hanya saja Kangshan terlalu besar, meskipun ada harta karun, aku tidak tahu bagaimana menemukannya. Jika harta karun itu disembunyikan di kedalaman Gunung Kang, tekanan di sana akan terlalu besar, dan kita tidak akan bisa menemukannya. Lu Chen tersenyum, dan berkata, jadi, saya tidak repot-repot memperhatikan penjaga Kangshan, tinggalkan Kangshan secepat mungkin, dan keluar dari bahaya secepat mungkin. Apa yang berbahaya? Fei Long melirik ke arah Penatua Sang, melihat bahwa Penatua Sang tidak memperhatikan sisi ini, tetapi sedang melihat pohon-pohon mati di sekitarnya, jadi dia merasa lega, dan berkomunikasi dengan Lu Chen melalui transmisi suara. Penjaga Kangshan itu tidak bisa, bahkan tidak mengalahkan monster abadi, di depan kakak laki-lakinya. Bagian depan tidak cukup untuk dilihat, tidak ada bahaya sama sekali. Jika penjaga Kangshan menghentikanmu, Anda bisa menghajarnya sampai habis dan memastikan dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa Lu Chen sangat berhati-hati, dan Lu Chen tidak mengenal Penatua Sang dengan baik, jadi dia tentu saja tidak mempercayai Penatua Sang, dan dia tidak ingin Penatua Sang mengetahui kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Kemudian, ketika membicarakan topik-topik penting,
wajar jika transmisi suara menjadi cara paling aman untuk berkomunikasi. Bahaya yang saya bicarakan bukan berarti penjaga Kangshan, tetapi Kangshan memiliki lebih dari satu penjaga, tetapi satu tim penjaga. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan mengirim kembali melalui transmisi suara. Penjaga lainnya baru saja dipindahkan, hantu tahu berapa lama itu akan dipindahkan, dan apakah akan segera ditransfer kembali. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, pertarungan saya saat ini kekuatan tidak cukup kuat untuk menentang langit, dan aku bisa bertarung paling banyak satu. Para penjaga memasuki periode yang sangat lemah, tidak mampu menghadapi tim penjaga sama sekali. Petik 2. Begitu, Fei Long tiba-tiba menyadari, lalu menepuk kepalanya, dan kemudian mengirimkan suara itu. Kepada Lu Chen, kami tidak mengambil risiko itu, terlepas dari apakah itu memiliki harta, saudara, keluar dulu dari Kangshan, itu pilihan terbaik, jadi semua orang akan aman. Ku bilang Fei Long, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Kenapa kamu semakin pengecut? Lu Chen bertanya. Aku tidak pengecut, aku hanya takut. Fei Long memiliki sirkuit otak khusus, yang dikenal segar dan halus, dan responsnya luar biasa. Bukankah karena aku di sini, kamu takut dengan rambutnya? Lu Chen menjawab dengan marah. Karena kamu aku takut. Fei Long memandang Lu Chen dengan wajah polos, dan menjawab tanpa daya, kakak senior kuat dalam pertempuran dan memiliki kemampuan yang kuat untuk memprovokasi musuh. Musuh-musuh itu seringkali merupakan puncak Daluo Jinxian, dan bahkan memiliki keabadian. Saya tidak takut akan ada hantu. Mau bagaimana lagi, siapa yang menyuruhmu menjadi milikku? Lu Chen tersenyum, dan kemudian berkata melalui transmisi suara, kamu harus naik ke Gunung Pedang, dan kamu harus turun ke Lautan Api, aku khawatir kamu harus melakukannya juga. Kenapa aku merasa seperti sedang main-main denganmu? Satu kakiku selalu berada di gerbang neraka, dan hariku tidak menyenangkan. Fei Long tidak berdaya, matanya kusam. Pada saat ini, Penatua Sang sepertinya telah menemukan sesuatu, dan napasnya segera keluar, dan sosoknya bersinar, dan dia bergegas ke tenggara. Ming Yue, cepat tindak lanjuti, aku menemukan jejakmu Qilin, jika kamu terlambat, kamu tidak akan bisa menangkapnya. Penatua Sang berkata bahwa orang tersebut telah berlari jauh, dan akhirnya menghilang dalam sekejap. Mendengar Mu Qilin muncul, mata Lu Chen berbinar, dan dia segera mengejar Penatua Sang. Karena kejadian yang tiba-tiba itu, Lu Chen bahkan melupakan satu hal, dia masih memegangi Ming Yue di tangannya. Baru setelah Ming Yue mengingatkan, Lu Chen menurunkan Ming Yue dan melarikan diri bersama Ming Yue. Jika tidak, jika Anda terus berlari dengan Ming Yue di tangan Anda, kecepatannya akan sedikit lebih lambat karena beban satu orang lagi, dan Anda pasti tidak akan dapat mengejar Penatua Sang. Meski begitu, setelah berlari beberapa saat, dia masih tidak bisa mengejar kecepatan Elder Sang, dan dia bahkan tidak bisa melihat sosok Elder Sang. Sebelumnya, yang memungkinkan Lu Chen terus mengejar tanpa tersesat adalah jejak kaki yang ditinggalkan oleh Penatua Sang di sepanjang jalan. Tetapi setelah mengejar ribuan mil, jejak kaki Penatua Sang menghilang, hanya jejak kaki binatang yang tak ada habisnya. Cetakan binatang buas. Lu Chen melihat jejak kuku binatang yang tertinggal di tanah, dan tidak dapat menahan cemberutnya. Penatua Sang berhenti berlari, dan malah berlari di atas tunggangan. Apakah tunggangannya cepat? Binatang perang Elder Sang adalah Yunlu, yang sangat cepat. Kata Ming Yue, kecepatan Xiao Yu juga sangat cepat, tolong lepaskan Xiao Yu, aku akan menunggangi Xiao Yu untuk mengejarnya. Lu Chen melirik ke arah Ming Yue, dan berkata, Xiao Yu adalah binatang asli, dia bisa berjalan ke samping di negeri ajaib binatang aneh, dan bahkan binatang peri harus menghindar. Tidak, Xiao Yu sudah tidur selama beberapa bulan, jangan ganggu. Ming Yue menggelengkan kepalanya dan berkata begitu. Kebetulan sekali, kalau begitu jangan menggonggong, itu tidak akan membangunkanmu. Lu Chen tertegun sejenak, dan tidak punya pilihan selain menyerah. Unicorn giok sedang tidur, dan berkembang pesat, sehingga tidak dapat diganggu. Selain itu, giok unicorn sangat istimewa, Shen Yan akan menghalangi 3 pandangan dan 6 indera, terisolasi dari dunia, dan tidak dapat dibangunkan. Kecuali, Yu Qilin sudah cukup tidur dan kemudian bangun sendiri. Jika tidak, langit akan runtuh, dan Yu Qilin yang tertidur tidak akan tahu apa-apa dan tidak akan bangun sama sekali. Saya masih punya 6 unicorn. Semuanya bisa dilepas liarkan. Mau naik satu? Ming Yue bertanya. Qilin api, Qilin air, Qilin jiwa, Qilin batu,
kilin guntur, dan kilin tulang. Lu Chen berpikir sejenak, dan akhirnya menggelengkan kepalanya, dan berkata, lupakan, kecepatan ke-6 unicorn itu tidak sangat bagus, mereka mungkin juga berlari lebih cepat dengan Imperial Light Wall. Kita tidak bisa mengikuti. Saya harap Penatua Sang dapat menangkap Mukilin dan berhenti membiarkan Mukilin melarikan diri. Jika tidak, kita tidak tahu kapan kita akan menemukan jejak Mukilin. Kata Ming Yue cemas. Bukankah kamu mengatakan bahwa begitu kayu unicorn lolos ke dalam kayu mati, tidak ada tempat untuk menemukannya? Lu Chen bertanya. Awalnya memang seperti ini. Mukilin sangat berhati-hati, dan akan melarikan diri tanpa jejak, yang menyebabkan kami sangat pusing. Tetapi kemudian, ketika Mukilin melihat bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa, dia menjadi lebih berani dan mulai mempermainkan kami. Dia bahkan tidak melarikan diri sepenuhnya dari hutan, meninggalkan jejak dengan sengaja untuk kami kejar. Petik 2. Terakhir kali, saya mengejar selama 3 hari 3 malam, dan hampir menangkap Mukilin, tetapi hasilnya gagal, dan saya membiarkan Mukilin melarikan diri tepat waktu. Dan kali ini, Mukilin pasti sedang bermain-main dengan kita, jika tidak, dia akan benar-benar melarikan diri dari hutan, dan Penatua Sang tidak akan bisa mengejarnya begitu lama. Ming Yue menghela nafas dan berkata begitu. Mukilin lolos dari kayu begitu cepat, bagaimana kamu bisa mengejarnya? Lu Chen bertanya dengan aneh. Elder Sang biarkan aku menaiki Yunlu, kalau tidak aku tidak akan bisa mengejarnya terlalu lama. Kata Ming Yue, alangkah baiknya jika Xiao Yu tidak tertidur, itu adalah unicorn nomor 1 di dunia, dan itu pasti akan membantumu menaklukkan unicorn kayu itu. Kata Lu Chen, tanpa sadar, dia mengejar ratusan juta mil, dan akhirnya berhasil menyusul Penatua Sang. Faktanya, itu tidak mengejar, tetapi Penatua Sang sudah berhenti. Penatua Sang sedang menunggangi rusa peri yang tinggi, tidak bergerak di tempat, melihat ke kejauhan. Rusa peri itu berbeda, seluruh tubuhnya keriting dan putih, seperti awan yang membentang, seolah-olah datang dari sela-sela awan, dikenal dengan nama rusa awan, sangat cocok dengan gambarnya. Biarkan Mukilin kabur lagi. Ming Yue bertanya dengan kecewa. Dia telah berada di Deadwood Hill selama berhari-hari, tetapi dia masih belum menyelesaikan pengerjaan unicorn kayunya, jadi dia secara alami menjadi semakin cemas. Sejak Lu Chen menangkap tulang unicorn untuknya, dia telah membangkitkan pembuluh darah bela diri baru, pembuluh darah kilin ke-7. Dengan satu arteri bela diri lagi, bakatnya akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan kecepatan kultivasinya akan lebih cepat. Dia telah mencapai puncak keabadian emas, jika dia tidak menyia-nyiakan banyak waktu pelatihan untuk menangkap unicorn kayu, atau dia telah menerobos negeri dongeng Luojin besar. Jika dia terus mengelilingi Mukilin di sini, dan terus membuang waktu, dia tidak akan tahu kapan dia bisa tenang dan berlatih, bisakah dia tidak terburu-buru. Tidak, unicorn kayu itu tidak sepenuhnya tersembunyi. Saya masih bisa mencium bau nafasnya dan merasakan arahnya. Hanya saja binatang ini sedang mempermainkanku. Ia selalu menjaga jarak tertentu dariku. Ia tidak membiarkan aku mengejarnya dalam jangkauannya, jadi aku tidak ingin mengejarnya lagi. Penatua Sang tampak tidak berdaya, menghela nafas, dan berkata demikian. Ada di sini, Ming Yue menjadi tenang, mulai merasakannya dengan serius, dan segera merasakannya, aku juga mencium bau napasnya, dan itu masih di tenggara, tapi agak jauh dari kita, setidaknya. Agak jauhnya, lebih dari 10.000 mil, dibandingkan saat aku mengejarnya begitu. Ho berada jauh. Petik 2, Ming Yue, unicorn kayu terlalu sulit ditangkap. Saya memperkirakan akan memakan waktu 10 atau 8 tahun untuk menangkap mereka di sini bersiap untuk ini. Kata Penatua Sang, sudah terlalu lama, aku tidak bisa menunggu. Ming Yue mengerutkan kening, dan sinar kesedihan muncul di wajah cantiknya. Bagaimanapun, dia akan pergi dengan Lu Chen, jadi dia tidak bisa membuang waktu lagi di sini. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengikuti jejak Lu Chen, dan semua usahanya akan sia-sia. Tapi Mukilin sangat penting baginya, selama itu dijinakkan dan sesuai dengan jiwanya, itu bisa menginspirasi dia untuk membangkitkan seni bela diri baru. Jika dia memiliki 8 arteri bela diri dan bakatnya 1 tingkat lebih tinggi, dia akan menjadi tangguh. Namun, dia tidak bisa menunggu, jadi dia harus menyerah, dan itu sangat tidak nyaman. Itu hanya seekor unicorn, dan butuh 10 atau 8 tahun untuk menangkapnya. Apa gunanya menangkapnya? Buang-buang waktu pelatihan. Lu Chen mau tidak mau membuka mulutnya,
dan mengatakannya lagi. Nak, tahukah kamu betapa pentingnya menangkap unicorn kayu itu bagi Mingyue? Penatua Sang bertanya balik. Tentu saja aku tahu bahwa unicorn jenis baru adalah seni bela diri baru untuk Mingyue. Lu Chen mengangguk dan berkata, namun, unicorn kayu tidak mudah ditangkap, jadi jangan menangkapnya. Bagaimanapun, dunia pasti akan melakukannya. Ada jenis unicorn baru lainnya, tidak perlu digantung di unicorn kayu, dan jika kamu bertemu unicorn lain di masa depan, jika kamu menangkapnya. Datang ke sini juga bisa membuat Mingyue membangkitkan seni bela diri baru. Petik 2. Ya, memang ada unicorn lain di dunia, tapi unicorn kayu tidak ada di mana-mana bisa dilahirkan, atau bahkan satu-satunya. Penatua Sang berkata lagi, jika kamu merindukan unicorn kayu ini, kamu akan hilang. Kerugian besar jika kamu mendapatkan urat bela diri unicorn kayu. Tidak peduli kilin apa yang kamu tangkap di masa depan, Mingyue tidak akan bisa membangunkan kayu vena bela diri unicorn, dan kamu akan selalu kehilangan atribut kayu. Atribut kayu, barang bagus. Mendengarkan kata-kata Penatua Sang, Lu Chen merenung sejenak, lalu menoleh dan bertanya pada Mingyue, apakah kamu benar-benar menginginkan mukilin? Memikirkan, Mingyue mengangguk, dan berkata lagi, tetapi jika aku membuang terlalu banyak waktu karena menangkap kayu unicorn, aku akan menyerah. Memang benar, jika kamu membuang terlalu banyak waktu di Deadwood Hill, aku tidak akan mengizinkannya. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, unicorn kayu dan seni bela diri itu penting, tapi... Berbicara tentang ini, jika Lu Chen Mei melanjutkan, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah yang paling penting, kanan. Tapi itu benar, dia dan Mingyue adalah suami istri, berjalan berdampingan dalam seni bela diri, terus maju, tidak pernah ketinggalan. Dia ingin pergi ke Jalan Tongtian sesegera mungkin, dan Mingyue harus selaras dengannya, dan dia tidak bisa terus tinggal di Bukit Deadwood untuk mendapatkan unicorn kayu. Akan sangat buruk jika menyia-nyiakan waktu emas untuk berkultivasi. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat ke kejauhan dan mencoba yang terbaik untuk merasakan keberadaan kayu unicorn, tapi sayangnya dia tidak bisa merasakan apapun. Dia bukan ahli binatang, dan dia tidak terlalu peka terhadap nafas binatang, jadi dia tidak bisa merasakan kayu unicorn yang jaraknya cukup jauh. Meski begitu, dia punya rencana tentatif untuk menangkap kayu unicorn dan berencana mencobanya. Jika gagal lupakan saja, Mingyue hanya bisa merelakan mukilin. Tapi bagaimana, tidak semua makhluk abadi memiliki kesempatan untuk membangkitkan seni bela diri baru. Oke, sebagian besar makhluk abadi hanya memiliki satu pembuluh darah bela diri dalam hidup mereka, dan mereka sekarat karena kehausan jika ingin memiliki satu pembuluh darah lagi. Terutama para Beastmaster, apakah menurutmu setiap Beastmaster dapat membangkitkan seni bela diri baru? Kecuali bakat khusus Mingyue-mu, aku telah hidup selama 10.000 tahun, dan aku belum pernah melihat master binatang lain dengan lebih dari 2 pembuluh darah bela diri. Mingyue benar-benar bakat langka di dunia pengendalian binatang. Dia terlahir dengan fisik unicorn yang langka. Dia dapat membangkitkan banyak pembuluh darah bela diri unicorn, dan mereka memiliki atribut yang berbeda. Membangkitkan arteri bela diri dengan atribut berbeda memerlukan domestikasi unicorn dengan atribut berbeda. Unicorn kayu adalah atribut langka di antara unicorn. Anda tidak dapat bertemu dengan mereka, tetapi Anda tidak dapat melepaskannya saat Anda bertemu dengan mereka. Untuk mencapai Mingyue ke level yang lebih tinggi, saya tidak ragu untuk membawanya jauh ke negeri ajaib binatang aneh, dan saya masih bekerja keras untuk memburu mukilin di sini. Belum lagi waktu dan tenaga, dan saya adalah hampir dibunuh oleh peri dari klan iblis. Tapi kamu beruntung, Mingyue akan pergi bersamamu segera setelah kamu datang, dan memberikan kesempatan besar untuk membangkitkan urat bela diri atribut kayu. Apakah kamu kekurangan wanita? Kudengar kamu punya 2 istri, Mingyue hanyalah salah satunya, dan ada istri lain di sisimu. Apakah kebutuhanmu begitu besar? Melihat Lu Chen ingin Mingyue menyerah, Penatua Sang tidak bisa menahan amarahnya. Tidak peduli seberapa baik emosinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Baiklah, Penatua Sang, saya berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk Mingyue, tetapi Mingyue benar-benar tidak bisa membuang banyak waktu di sini. Lu Chen tahu bahwa Penatua Sang baik hati, dan dia tidak marah, jadi dia berkata lagi, namun, saya juga ingin Mingyue didukung oleh mukilin. Saya dapat memberi Mingyue beberapa hari lagi. Jika saya tidak dapat menangkap mukilin,
kalau begitu aku benar-benar tidak punya pilihan. Hanya bisa dikatakan bahwa unicorn kayu tidak ada hubungannya dengan bulan yang cerah, dan kita akan menemukan spesies unicorn baru di masa depan. Petik 2. Berapa hari yang kamu punya? Penatua Sang bertanya. 3 hari, kata Lu Chen. Baru 3 hari, dan butuh lebih dari 3 hari untuk melacak Mukilin. Sudah hampir 3 bulan, kata Penatua Sang dengan marah. Hingga 7 hari, itu saja. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian memperpanjang waktu beberapa hari lagi untuk memberi Ming Yue beberapa kesempatan lagi. 7 hari adalah batas atas yang bisa dia berikan, tidak lebih. Saya tidak setuju. Penatua Sang menelepon. Kamu tidak setuju untuk menyinggung perasaanku, dan kamu bukan istriku. Apakah aku sudah meminta izinmu? Lu Chen menatap Penatua Sang dengan marah, dan kemudian menatap Ming Yue. Saya meminta persetujuan Ming Yue, ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Lalu 7 hari, Ming Yue mengangguk, tentu saja setuju. Bahkan jika Lu Chen hanya memberinya waktu 1 hari, dia tetap setuju. Tidak peduli betapa pentingnya Mukilin, dia tidak sepenting Lu Chen, dia dapat dengan jelas memahami hal ini. 7 hari terlalu sedikit, kita pasti tidak akan bisa menangkap Mukilin, kenapa tidak kembali sekarang, bahkan 7 hari akan terselamatkan. Penatua Sang mengerutkan kening, dengan ekspresi tidak senang dan menyesal pada saat yang bersamaan. Ming Yue memiliki peluang besar, selama dia menangkap Mukilin, dia bisa membangkitkan seni bela diri Qilin yang baru. Sangat disayangkan dia menyerah seperti ini. Namun, sikap Lu Chen keras dan dia tidak punya ruang untuk bermanuver. Dia tahu bahwa dia tidak bisa meyakinkan Lu Chen. Tapi dia juga tahu bahwa Ming Yue tidak yakin. Ming Yue bertekad untuk pergi bersama suaminya, dia tidak bisa menghentikannya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Yang paling membuatnya menyesal adalah Ming Yue menyerahkan unicorn kayu yang begitu berharga, tapi dia tidak bisa memilikinya jika dia menginginkannya. Rusa awan di bawah kursinya adalah binatang setengah dewa, tetapi ia bukan spesies yang sama dengan unicorn dan tidak dapat dicocokkan. Bahkan jika dia menangkap unicorn kayu di masa depan, dia tidak akan bisa menjinakkan unicorn kayu itu, apalagi mengubah unicorn kayu itu menjadi binatang perangnya sendiri. Kecuali, dia melepaskan Yunlu, tapi itu tidak mungkin. Dia mengendalikan Yunlu dengan sangat baik, dan Yunlu sangat cocok dengannya, dan tidak akan menggantikan binatang lain. Terlebih lagi, Qilin adalah binatang setengah dewa yang istimewa, tidak semua orang bisa mengendalikannya dengan mudah. Tanpa perawakan unicorn, meskipun unicorn kayu tersebut dijinakkan, kecocokan antara unicorn kayu dan dirinya tidak akan tinggi. Kompatibilitas Mukilin dengannya rendah, bahkan jika dia adalah monster perang di tangannya, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur maksimalnya, jauh dari Yunlu. Jika dia tidak memiliki manusia setengah dewa Yunlu, lain ceritanya. Itu belum tentu benar, biarkan saya menangkapnya dalam 7 hari ini, dan mungkin saya akan berhasil. Lu Chen tersenyum, Ming Yue dan aku telah menangkap selama beberapa bulan, tapi kami belum menangkap sehelai rambut pun dari Mukilin. Kamu bahkan bukan ahli binatang, dan kamu ingin menghabiskan 7 hari untuk menangkapnya. Apakah kamu bangun? Apakah kamu bangun? Apakah kamu mabuk? Penatua Sang merasa bahwa Lu Chen sangat pandai menyombongkan diri, jadi dia bertanya balik dengan marah. Kamu pinjamkan Yunlu ke Ming Yue, lalu tunggu saja kabar baiknya. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, jika kamu beruntung, saya mungkin bisa menangkap Mukilin dalam waktu kurang dari 7 hari. Tidak masalah meminjam rusa awan. Masalahnya, aku hanya duduk dan menunggu. Aku tidak melakukan apapun untuk membantu, aku hanya melihatmu berakting. Jika kamu tidak bisa menangkap kayu unicorn dan aku mengolok-olokmu, jangan menangis. Penatua Sang mengerutkan bibirnya, melambaikan tangannya ke arah Yunlu, dan memberi isyarat kepada Yunlu untuk mengikuti Ming Yue. Yunlu mengerti maksud tuannya, jadi dia berjalan ke arah Ming Yue dengan patuh, dan membiarkan Ming Yue mengaturnya. Oke, kamu tidak perlu bergerak, duduk saja. Lu Chen terkekeh, lalu menunjuk ke sebuah pohon besar yang layu, dan berkata, kamu duduk di bawah pohon yang layu itu, dan kamu akan mendengar kabar baik dengan tenang. Apakah ini tempat yang ditunjuk untukku duduk? Penatua Sang memandang dengan curiga, melihat ke pohon mati, lalu ke Lu Chen, alis lamanya berkerut, ya, kamu tidak perlu mengambil tindakan, tapi kamu tidak bisa membantu. Lu Chen tersenyum lagi, dan berkata lagi, tapi, kamu hanya perlu duduk di bawah pohon mati itu,
yang setara dengan membantu, dan kamu akan mendapat bagian dari pujian karena menangkap unicorn kayu itu. Begitu menakjubkan, mendengar ini, Penatua Sang menjadi linglung, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lu Chen. Sungguh menakjubkan, Lu Chen tersenyum. Maukah kamu menipuku? Penatua Sang sedikit curiga dan tidak terlalu mempercayai Lu Chen. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan telah melihat banyak orang. Sekilas dia tahu pria seperti apa Lu Chen itu. Jika dia membacanya dengan benar, kombinasi antara nakal dan licik adalah inti dari Lu Chen. Ditambah dengan kekuatan tempurnya yang kuat, hal semacam ini cukup sulit untuk dihadapi. Dan bahkan sedikit pertahanan pun akan bisa diakali. Dengan kebijaksanaanmu, siapa yang bisa membodohimu? Lu Chen sangat menghormati Penatua Sang. Itu benar, Penatua Sang merasa sangat puas setelah mengenakan topi tinggi, dan tanpa menyadarinya, dia sudah memasuki lubang. Kalau begitu, silakan duduk, Penatua Sang. Lu Chen tersenyum. Tidak masalah, duduk saja, meskipun ada lubang api di bawah sana, aku mampu untuk duduk. Penatua Sang menjentikkan lengan bajunya, sosoknya bersinar, dan dia tiba di bawah pohon besar yang mati, dan kemudian duduk di pantatnya. Saat berikutnya, bokongnya duduk tegak, semuanya di satu tempat, dan tidak ada lubang di bawahnya. Oke, aku akan duduk di sini dan menunggu. Jika kamu tidak menangkap Mukilin dalam 7 hari, tunggu saja untuk diejek olehku. Setelah Penatua Sang duduk dengan kokoh, dia tertawa, menunggu untuk melihat pertunjukan bagus Lu Chen. Semuanya, kemarilah dan berikan tugas. Lu Chen berhenti berbicara dengan Penatua Sang, tetapi berjalan ke samping, lalu melambai, memanggil Waner, Mingyue, Linghua dan Fei Long. Unicorn kayu bisa masuk dan keluar dari kayu. Kecepatannya sangat cepat sehingga bisa kabur ke kayu mati yang jaraknya ratusan mil dalam sekejap. Mingyue mengerutkan kening, menatap Lu Chen, dan berkata, meskipun sulit untuk mengejar kecepatan Yunlu. Bahkan jika kita mengepungnya, tidak ada gunanya. Kita tidak bisa mengimbangi kecepatan Mukilin. Bahkan jika kita mengepung Mukilin, selama unicorn kayu itu benar-benar menahan nafasnya, kita tidak akan bisa menemukannya bersembunyi di pohon mati itu, jadi itu hanya membuang-buang waktu. Jadi, rencanaku adalah berpura-pura mengepung, tapi intinya mengusir mereka. Pergilah mengusir mereka, dan saya akan menangkap mereka. Tingkat keberhasilannya akan sangat tinggi. Selama unicorn kayu itu mau bermain dengan kita, cepat atau lambat dia akan tertipu. Kata Lu Chen, metode pengusiran seperti apa? Mingyue bingung, dan berkata, hanya kecepatan Yunlu yang hampir tidak bisa mengimbangi ritme Sang Mukilin. Bahkan jika Waner, Linghua, dan Fei Long memulai langkah ringan kekaisaran, mereka hanya bisa mengejarnya. Jadi, hanya kamu yang menunggangi rusa awan untuk mengusir unicorn kayu itu, dan yang lain tidak perlu mengejarnya, cukup tetap di arah yang sama. Kata Lu Chen, saya baik-baik saja, tapi bagaimana orang lain mematuhi hukum? Mingyue bertanya, sederhana sekali. Saya merencanakan tempat berburu unicorn kayu. Tempat berburu ini tidak boleh terlalu besar. Jika terlalu besar, kamu tidak akan bisa mencium bau kayu unicorn, dan kamu tidak akan bisa menahannya sama sekali. Tidak boleh terlalu kecil. Jika terlalu kecil, stasiun Anda terlalu padat, dan Mukilin tidak akan tertipu. Radiusnya sekitar 1000 li, tidak terlalu besar atau terlalu kecil, mungkin hampir sama. Kata Lu Chen, lalu apa? Monyet naga gemuk sedang terburu-buru dan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Mingyue mengatakan bahwa Mukilin sangat berhati-hati, bahkan jika dia bermain dengan orang lain, dia tidak akan terlalu dekat dengan mereka. Lu Chen menunjuk ke arah Penatua Sang di bawah pohon besar yang layu, dan berkata, jika ada Penatua Sang yang duduk di bawah pohon layu itu, maka Mukilin akan takut dan pasti tidak akan melewati Penatua Sang. Bahkan menjauhlah dari Penatua Sang. Saudaraku, maksudmu Penatua Sang telah memblokir arah itu. Jika Mukilin ingin melewati arah itu dianggap jalan memutar. Fei Long bertanya lagi, hei, meski kamu gemuk, otakmu cukup fleksibel. Lu Chen tersenyum, aduh kakak, gendut berarti banyak daging, bukan berarti bodoh. Fei Long berkata dengan marah, oke, berhenti menggodamu, ayo kita mulai bisnisnya. Lu Chen terkekeh, dan berkata lagi, itu benar. Penatua Sang yang duduk di sana sama dengan menghalangi arah itu, di sana. Saat dia berbicara, Lu Chen tiba-tiba mengamati area sekitar dan melihat ke pohon-pohon mati.
Kemudian Anda dapat mengetahui arahnya, itu barat, Penatua Sang memblokir barat, dan arah lainnya akan diblokir oleh kalian bertiga. Petik 2. Aku pergi, masih ada 7 arah yang tersisa, bagaimana cara kita memblokirnya? Mendengar ini, alis Fei Long mengerutkan kening, masih banyak arah yang tersisa, mereka tidak memiliki cukup tenaga. Selain 4 arah positif Tenggara dan Barat Laut, ada juga 4 arah parsial yaitu Tenggara, Timur Laut, Barat Daya, dan Barat Laut. Penatua Sang hanya memblokir 1 arah ke barat, dan masih ada 7 arah yang harus diblokir, tetapi hanya ada 3 arah, dan mereka tidak dapat memblokir semuanya. Ming Yue, apakah kamu masih bisa merasakan keberadaan unicorn kayu itu? Lu Sensen segera menanggapi Fei Long, tetapi bertanya pada Ming Yue. Masih di sana, masih di Tenggara, tapi agak jauh dari pihak kita. Ming Yue merasakannya sebentar, lalu berkata, Mukilin masih ingin bermain dengan kami, jadi dia tidak menyembunyikan nafasnya, kalau tidak aku tidak akan bisa merasakannya. Kami bukan ahli binatang, dan kami tidak peka terhadap nafas kayu unicorn. Saya tidak tahu di kisaran mana kayu unicorn itu berada, jadi kami bisa merasakannya. Lu Chen bertanya lagi, bagimu, jaraknya sekitar 100 mil. Kata Ming Yue, tidak apa-apa, saat kamu memblokir arah, kamu harus berjalan bolak-balik dalam jangkauanmu. Lu Chen melirik ke arah Waner, Linghua dan Fei Long, dan berkata, selama Mukilin masuk ke dalam dirimu, kamu dapat mengusir kayu unicorn keluar dari jangkauan penginderaan, dan kayu unicorn tidak akan mendekatimu. Kemungkinan dia akan berbalik dan lari. Oke, cepat dan beri kami petunjuk arah. Fei Long berkata dengan tidak sabar. Fei Long, arah timur dan tenggara akan diserahkan kepadamu. Waner, aku akan memberimu selatan dan barat daya. Linghua, utara dan timur laut yang sebenarnya akan diserahkan kepadamu. Ming Yue, jika kamu mengantar Mukilin kembali ke tempat berburu kami, kamu bisa langsung memblokir barat laut terakhir, jangan mengejar Mukilin lagi, biarkan Mukilin bermain dengan bebas. Sedangkan aku, Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, aku di peternakan berburu babi, menunggu kelinci. Setelah tugas selesai, semua orang segera berangkat untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Lu Chen. Ming Yue menunggangi Yun Lu, berlari kencang seperti kilat, dan menghilang di tenggara dalam sekejap. Waner, Linghua dan Fei Long pergi untuk memblokir arah masing-masing, memblokir radius 1000 li ke tempat berburu. Tapi Lu Chen berlari ke tengah tempat berburu. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan pohon mati yang tinggi dan besar, dan memutuskan untuk bersembunyi di sini.